Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Bapak Ibu, Ramadan merupakan bulan penuh ampunan. Bulan di mana kita diberi kesempatan untuk selalu berbuat baik dengan segala kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan bulan penuh ampunan yang selalu kita tunggu-tunggu. Setiap hari kita berdoa untuk dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan yang sehat, sehingga kita selalu bisa berbuat baik dan lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya. Bapak Ibu, Ramadan juga merupakan kesempatan paling baik bagi kita untuk melakukan evaluasi diri. Salah satu hal yang penting kita lakukan evaluasi adalah tentang makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Makanan merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Kita bisa melakukan segala aktivitas dengan baik, dengan kondisi tubuh yang fit, dengan badan yang sehat, kita akan bisa berpikir dengan jernih. Tetapi apakah kita pernah berpikir bahwa makanan yang kita makan itu sudah sesuai dengan syariat atau ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Baqarah ayat 168? Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ini adalah sebuah perintah bagi kita untuk selalu makan dengan makanan yang halal. Tetapi selama ini mungkin kita sudah terlalu percaya bahwa apa yang kita konsumsi sudah memenuhi unsur-unsur halal itu. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang sering berbelanja dan menjadi tulang punggung untuk konsumsi keluarga, apakah kita sudah memastikan bahwa apa yang kita konsumsi, apa yang kita sediakan bagi keluarga kita itu sudah halal, ataukah kita sudah percaya karena kita hidup di masyarakat yang muslim, maka semua yang ada itu adalah sudah terjamin kehalalannya? Bagaimana dengan kabar dari media bahwa ada daging sapi yang tercampur dengan daging-daging lain non-halal di pasar? Bagaimana dengan kabar lain yang menyebutkan bahwa ada produk-produk tertentu yang terkandung di dalamnya unsur-unsur non-halal? Seringkali kita membeli sesuatu tanpa berpikir apakah ada logo halal yang dikeluarkan oleh MUI pada produk-produk itu. Bapak Ibu, kita memang harus berbaik sangka kepada semuanya. Tetapi kita tetap harus waspada. Salah satunya adalah tentang makanan yang kita konsumsi. Ada banyak resiko yang akan mengubah makanan halal menjadi makanan non-halal pada saat kita terima. Nah, ada berbagai proses yang itu bisa mengakibatkan perubahan status dari makanan halal menjadi makanan non-halal. Salah satunya misalkan ketika kita membeli ayam. Apakah kita pernah berpikir bahwa ayam itu sudah disembelihkah dengan sesuai ketentuan Islam? Apakah sudah diproses dengan ketentuan yang menjamin kehalalannya, dengan peralatan-peralatan yang terpisah yang menjamin dia tetap halal? Apakah kita pernah berpikir bahwa ayam atau produk-produk itu dikirim terpisah melalui moda transportasi yang terpisah dari produk-produk non-halal? Nah, Bapak Ibu semuanya, itu semua harus kita sadari. Kita perlu melakukan edukasi dengan mulai menyadari bahwa apa yang kita konsumsi harus kita pastikan halal, mulai dari bahan baku sampai makanan itu ada di meja makan, siap untuk kita konsumsi semuanya. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menjamin itu?
kita harus mulai mengedukasi masyarakat di lingkungan kita, terutama kepada para pedagang-pedagang, bahwa menggunakan bahan baku memproses semuanya sesuai dengan syariat Islam. Ketika kita membeli sesuatu, kita perlu mengecek lagi komposisi yang ada di situ. Kita perlu mengenali jenis-jenis makanan atau jenis-jenis unsur bahan makanan tambahan yang itu tidak termasuk dalam kategori halal. Seringkali mereka menggunakan kode-kode tertentu. Nah, itu yang harus kita pelajari Bapak Ibu, sehingga kita bisa menjamin apa yang kita konsumsi itu merupakan sesuatu yang halal. Dan kita terutama saat kita berpergian, karena saat ini berpergian antar negara itu sudah merupakan sesuatu yang tidak asing bagi kita. Ketika kita berada di negara-negara lain, maka komitmen untuk tetap memperoleh makanan halal harus kita pegang. Di luar sana, makanan halal terutama di negara-negara non-muslim menjadi sebuah kebutuhan dari sisi ekonomi. Mengapa demikian? Karena di negara non-muslim, halal merupakan jaminan kualitas bagi makanan. Bahwa makanan halal itu merupakan kualitas yang menjamin kesehatan, keamanan bila dikonsumsi. Untuk itu, di negara-negara luar sana yang kategori pada negara non-muslim, permintaan makanan halal itu menjadi semakin tinggi seiring dengan waktu. Karena pengetahuan terkait dengan halal berhubungan dengan kesehatan, makanan yang aman, yang berkualitas, yang menjamin kesehatan itu merupakan sebuah prinsip di negara-negara tersebut. Nah, kita sebagai seorang muslim sudah saatnya kita mulai sadar bahwa apa yang kita konsumsi harus kita pastikan bahwa sesuatu itu terjamin kehalalannya. Tidak sekedar kita merasa bahwa kita sudah di negara muslim, pasti semuanya halal. Kita perlu melihat lebih jauh lagi tentang bagaimana prosesnya, bahan bakunya, dan yang lainnya. Mari kita sadarkan pada diri kita sendiri, pada orang-orang di lingkungan kita sendiri, baik itu sebagai konsumen atau sebagai produsen, menggunakan barang yang halal, menggunakan proses yang halal, agar apa yang kita konsumsi selalu bermanfaat bagi tubuh kita, bagi hari-hari sehari-hari kita, dan kita diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa memberi manfaat dan faedah untuk kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.